Bicara tentang calon presiden dari Partai Gerindra, yaitu Prabowo Subianto, tidak akan lepas dari rekam jejak pelanggaran HAM berat di tahun 1998. Ini terkait isu penculikan aktivis mahasiswa yang menyebabkan beberapa mahasiswa tidak diketemukan hingga saat ini. Kasus masa lalu Menteri Pertahanan ini sudah diselesaikan di internal TNI yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Perwira yang berujung pada rekomendasi pemberhentian Prabowo sebagai perwira TNI. Akan tetapi, Prabowo tidak pernah diproses secara pidana. Tidak pernah ada putusan pengadilan yang memutuskan terkait kasus penculikan aktivis mahasiswa yang diduga dilakukan oleh Prabowo. Maka tidak heran kalau kasus pelanggaran HAM ini selalu menghantui dirinya setiap kali Prabowo hendak mengikuti kontes nasional. Saat Prabowo mengikuti konvensi Partai Golkar pada tahun 2004, isu pelanggaran HAM sudah dikaitkan dengan dirinya, hingga dirinya maju sebagai cawapres di tahun 2009 dan sebagai capres di tahun 2014 dan 2019. Tidak dipungkiri jika isu pelanggaran HAM berat ini menjadi salah satu faktor yang menjegal dirinya untuk mencapai puncak kekuasaan di Republik Indonesia. Dan setelah berbekal pengalaman 3 kali kekalahan di kontestasi Pilpres, maka saat ia memutuskan untuk kembali maju sebagai capres di Pilpres 2024, Prabowo bertekad untuk meredam isu pelanggaran HAM berat masa lalu yang selalu menjadi momok bagi dirinya. Maka dari itu, dibuatlah sebuah grand design untuk melancarkan jalannya menuju kursi kekuasaan seperti yang sudah diidam-idamkannya selama hampir 20 tahun ini. Bentuk dari strategi politik Prabowo untuk meredam isu pelanggaran HAM masa lalu dilakukan dengan cara merangkul seorang mantan aktivis 98 yang juga merupakan seorang politisi dari PDI Perjuangan, yaitu Budiman Sujatmiko. Maka diaturlah sebuah pertemuan tertutup antara Budiman dengan Prabowo pada bulan Juli yang lalu di kediaman Menteri Pertahanan tersebut. Entah iming-iming apa yang ditawarkan oleh sang tuan rumah, hingga Budiman yang merupakan simbol aktivis reformasi itu menjadi sangat manut terhadap mantan Danjen Kopassus itu. Budiman seolah-olah lupa dengan sejarah perjuangan dirinya dan teman-teman aktivis 98 ketika dia mengatakan di beberapa media ingin mewakafkan diri untuk persatuan kaum nasionalis dan menganggap Prabowo sebagai tokoh yang mampu menyatukan kaum nasionalis. Tentu saja pernyataan secara sepihak dari Budiman itu telah menyakiti para aktivis 98 lainnya. Dan tentu saja ini juga menyakiti hati para keluarga korban penculikan yang hingga kini kasusnya belum terselesaikan. Belum sembuh luka hati para aktivis 98 dan para keluarga korban pejuang reformasi atas ulah Budiman. Pada hari Jumat tanggal 18 Agustus, Budiman dengan terang-terangan memberikan dukungannya terhadap bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Deklarasi dukungan itu dilakukan oleh Budiman di kawasan Pantai Marina Semarang, Jawa Tengah. Tentu saja bukan sekedar kebetulan semata jika kota Semarang dipilih sebagai lokasi deklarasi. Karena dalam politik tidak ada yang namanya kebetulan. Yang ada adalah by design atau sudah diatur untuk kepentingan politik tertentu. Semarang ini dikenal sebagai kandang banteng karena di setiap pemilu PDI Perjuangan selalu menang di sana.
aksi Budiman yang mendukung capres dari partai lain jelas berseberangan dengan partainya sendiri, PDI Perjuangan, yang sudah mengusung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Padahal, Budiman saat ini, setidaknya saat saya mengonten ini, masih memiliki KTA atau kartu tanda anggota sebagai kader PDI Perjuangan. Budiman yang masih berjaket merah seolah-olah menghimpun para banteng di kandangnya untuk membelot dan mengerahkan dukungan kepada Prabowo dari Partai Gerindra. Kalau memang Budiman secara pribadi sudah menentukan pilihannya untuk mendukung Prabowo, seharusnya ia mengundurkan diri dari partai terlebih dahulu. Atau mungkin Budiman sengaja tak mau mundur dari partainya sendiri, tetapi menunggu momen untuk dipecat oleh partainya agar ia nampak heroik, agar bisa playing victim untuk mengambil simpati dari masyarakat. Tak hanya berseberangan dengan partainya PDI Perjuangan tempat selama ini ia bernaung, langkah Budiman yang mendukung Prabowo juga berbeda dari rekan-rekan mantan aktivis reformasi 98. Para mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik atau PRD yang tergabung dalam Forum Rakyat Demokratik untuk Keadilan Korban Penghilangan Paksa yang hingga kini masih terus berjuang mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, menyatakan rasa sakit hatinya terhadap manuver dari Budiman. Di masa lalu, Budiman sebagai aktivis dan Prabowo sebagai tentara berada pada situasi yang berhadapan. Namun sekarang, mereka bersama-sama mendeklarasikan gerakan relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu yang mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Inilah strategi politik yang sedang dimainkan oleh Prabowo untuk meredam isu pelanggaran HAM berat masa lalu di tahun 98 yang selalu menghantui dirinya. Inilah cara Prabowo mencuci dosa masa lalunya yang selalu mengikutinya kemanapun ia melangkah. Di hadapan para relawan, mantan Danjen Kopassus itu menegaskan bahwa apa yang terjadi di masa lalu bukan atas keinginan pribadinya. Bahkan, tak segan-segan, Prabowo dengan kerendahan hatinya meminta maaf kepada Budiman atas peristiwa yang terjadi di tahun 1998. Drama yang dimainkan keduanya tentu saja bertujuan untuk menarik simpati publik. Prabowo ingin menunjukkan ke publik bahwa Budiman Sujatmiko sebagai simbol aktivis reformasi sudah berbesar hati memaafkan masa lalunya. Seolah-olah aksi dari Budiman sudah mewakili seluruh aktivis 98 yang telah memaafkan dosa masa lalu Prabowo. Dan Prabowo pun mengaku saat menjadi tentara, ia diperintahkan untuk mengejar Budiman yang saat itu sering mengkritik pemerintahan Presiden Soeharto. Sedangkan Budiman merupakan aktivis yang pernah menjadi buronan politik oleh tim Mawar yang dipimpin oleh Prabowo. Dalam benak Prabowo, jika Budiman yang pernah menjadi buronan politiknya sudah bisa memaafkan dirinya, maka publik juga akan melakukan hal yang sama. Tapi tentu saja tidak semudah itu, Ferguson. Rekam jejak kekejaman penculikan aktivis mahasiswa dengan tujuan untuk membungkam mereka yang dianggap terlalu vokal pada rejim Orba adalah pelanggaran HAM berat. Terlebih, ada korban-korban yang hingga kini tidak diketahui nasib dan keberadaannya. Bahkan hingga saat ini, tidak pernah ada putusan pengadilan terkait kasus penculikan aktivis mahasiswa
yang diduga dilakukan oleh dirinya. Meskipun sudah diselesaikan di internal TNI yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Perwira yang berujung pada pemecatan terhadap Prabowo sebagai perwira TNI, namun proses di internal TNI bukan proses pengadilan. Terlebih, para mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik atau PRD telah menyatakan bahwa mereka akan tetap berjuang, tetap mengusahakan, tetap menginginkan bahwa kasus penculikan ini tidak dikubur dan harus diungkap. Dengan lantang, mereka menyatakan bahwa sosok Prabowo adalah sosok yang paling bertanggung jawab atas kasus penculikan tersebut. Maka, dosa-dosa masa lalu tidak semudah itu dicuci hanya dengan berekut Budiman Sujatmiko. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.